开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor ke-71, yang dimana pada episode sebelumnya Xiaoyan akhirnya bertemu Tetua Zhu, sosok legendaris yang langsung menawarkan posisi sebagai murid pribadinya. Namun, demi menghormati gurunya selama ini, Xiaoyan dengan tegas menolak. Keberanian itu justru membuat Tetua Zhu semakin mengaguminya. Pada akhirnya, Tetua Zhu menerima Xiaoyan sebagai murid tanpa mengikat kebebasannya. Namun ada satu syarat yang mengejutkan. Dalam waktu 20 tahun, Xiaoyan wajib mencapai alam Doujian, atau ia tidak boleh mengaku sebagai murid Tetua Zhu. Tak hanya itu, Raja Naga Emas mengungkap bahwa Tetua Zhu ternyata memiliki hubungan dengan api suci yang selama ini dicari Xiaoyan. Sebagai satu-satunya master susunan Dou di Xuan Santian, sekaligus sosok yang dijuluki Dewa Perang. Tak terkalahkan, Tetua Zhu mulai membuka rahasia besar tentang perang kuno, konflik antara paviliun, pembakaran dupa, dan keluarga kerajaan Xuanling, serta asal-usul profesi master susunan Dou. Saat memeriksa prasasti inti gerakan ilahi milik Xiaoyan, Tetua Zhu bahkan dibuat sangat terkejut. Ia menyadari bahwa warisan yang dimiliki Xiaoyan bukanlah prasasti biasa, melainkan peninggalan kuno yang bahkan tidak mampu dikenalinya. Namun, tepat ketika pelatihan akan dimulai, Tetua Zhu merasakan kehadiran tamu tak diundang yang telah memasuki paviliun pembakaran dupa. Siapakah mereka? Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Sekelompok 5 orang dipimpin oleh pria bertubuh kekar dengan bekas luka mencolok di mata kirinya berjalan perlahan. Pria itu adalah Du He, pangeran ke-6 kekaisaran Xuanling sekaligus ahli Dou di tingkat akhir bintang 5. Apa di sini tempatnya? Tanya Du He garang. Melapor pangeran ke-6, 3 peserta yang berhak berendam di kolam kekaisaran Xuanling ada di dalam. Jawab bawahannya. Karena searah, aku yang akan mengantar mereka, ujar Du He dengan nada jijik. Ia heran dan tidak senang kenapa 3 jenius itu semuanya masuk paviliun pembakaran dupa dan masih menuntut jatah kolam kekaisaran, tempat sakral yang bahkan tak bisa diakses sembarang keturunan langsung kekaisaran. Bagaimana mungkin mereka berani menuntut 3 tempat dari kita? Gumam Du He bingung. Bawahannya menjelaskan bahwa ketiganya berjasa besar usai menghadapi kaisar hantu kembar di turnamen perebutan poin, sehingga 9 sekte super memberi kesempatan tersebut. Du He berniat masuk dan hendak memicu douji-nya, namun bawahannya panik melarang. Pangeran ke-6, jangan, ada batas wilayah udara. Jika memaksa masuk, mereka berhak membunuh Anda. Du He melirik domain pembakaran berwarna merah tua. Mengapa merepotkan sekali, segumamnya, lalu menahan diri demi martabat pangeran. Di sisi lain, bawahannya cemas karena paham betapa menakutkannya fondasi paviliun pembakaran dupa dan betapa keras kepalanya Du He yang ingin dipuji Raja Xuanling. Sementara itu di dalam, Xiaoyan merasakan kehadiran 5 orang tersebut lewat kekuatan jiwanya. Tidak apa-apa, biarkan dia mengering dulu di luar. Pergi panggil Mu Yingying dan Mu Feng, kita berangkat ke Kekaisaran Xuanling hari ini, ujar Tetua Zhu tersenyum. Xiaoyan mengangguk lalu keluar menuju kediaman 5 bambu. Urusan metode kekuatan spiritual disampingkan dulu demi berendam di kolam kekaisaran. Apalagi Xiaoyan punya dugaan berani bahwa api suci kemungkinan berada di dalam keluarga Kekaisaran Xuanling. Di luar domain pembakaran, Du He mulai habis kesabaran karena tak ada yang menyambutnya. Paviliun pembakaran dupa, kenapa tak ada yang keluar menyambut pangeran ini? Teriaknya dengan menggelegarkan Douji. Ternyata cuma putra anjing Raja Xuanling. Sebuah suara misterius bergema dari segala arah membuat Du He ketakutan karena tak bisa melacaknya. Kami tidak menerima orang Kekaisaran Xuanling di sini. Kalian mau bunuh diri sendiri atau aku yang lakukan? Sesosok lelaki tua berpakaian sederhana muncul di luar domain. Melihat niat membunuh yang nyata dari Tetua Zhu, Du He dan rombongannya langsung kabur. Namun ruang di sekitar domain ternyata sudah disegel. Pangeran ke-6, Anda lari duluan, seru 3 pengawal yang siap pasang badan. Di saat bersamaan, Xiaoyan, Mu Feng, dan Mu Yingying bergegas mendekati batas luar domain. Xiaoyan membatin bahwa hubungan Tetua Zhu dan Kekaisaran Xuanling ternyata jauh lebih buruk dari perkiraannya. Seorang tetua terhormat malah mempersulit junior, apa Anda tidak takut ditertawakan? Gertak Du He. Ini kan hasil belajarmu dari ayahmu. Kau menerobos masuk untuk mencuri rahasia sekte kami, apa itu belum cukup jadi alasan? Mati saja.
Saut Tetua Ju dingin seraya memancarkan fluktuasi kekuatan yang amat mengerikan. Boom! Semburan energi mengerikan meluncur dari tubuh Tetua Ju menuju pangeran ke-6, Duhe. Sinar itu melesat dahsyat hingga menghancurkan ruang di belakangnya dan membekukan area di sekitar Duhe. Seketika, rasa takut yang mendalam menyelimuti Duhe. Saat hendak memicu Douchi, ia sadar kekuatannya ditekan oleh kekuatan spiritual tak terlihat Tetua Ju. Penindasan ini, siap, ternyata dia adalah dewa perang. Tak terkalahkan, gumam pengawal di samping Duhe dengan wajah muram setelah mengenali sosok menakutkan itu. Tepat saat sinar energi hendak menghantam Duhe, 3 pengawal di sampingnya berkelebat pasang badan untuk melindunginya. Namun, di saat kritis itu, sebuah sosok hantu mendadak muncul dan melambaikan tangan, membuat pancaran energi Tetua Ju seketika lenyap. Hehe, tak pantas bagi dewa perang yang terhormat menindas junior seperti ini, ujar sosok tersebut. Hehe, Raja Xuanling. Sudah lama tidak bertemu, senyum Tetua Ju. Sebenarnya Tetua Ju sengaja bertindak karena merasakan keberadaan kekuatan misterius di sekitar Duhe. Di sisi lain, Xiaoyan, Mu Yingying, dan Mu Feng memperhatikan dari kejauhan. Bukankah katanya Tetua Ju itu sangat arogan dan merendahkan? Bisik Mu Yingying. Mana ada, Tetua Ju itu tokoh terkemuka. Paling cuma punya wibawa orang kuat, sahut Xiaoyan setengah berbisik. Namun Tetua Ju yang memiliki pendengaran tajam sempat melirik Xiaoyan yang sedang bergegas menghampiri. Sepertinya pertempuran besar akan meletus di langit, bisik Mu Yingying lagi. Mereka bertiga pun berhenti untuk menyaksikan konfrontasi tersebut. Kalian menerobos wilayah udara terlarang kami, jadi jangan salahkan kami, ujar Tetua Ju memulai. Kehadiran klon energi Raja Xuanling membuat upaya membunuh Duhe menjadi sulit. Di sisi lain, Tetua Ju sendiri punya dendam sejarah dengan kekaisaran Xuanling, meski ia enggan melibatkannya ke generasi muda. Omong kosong, Duhe kuutus untuk mengawal kalian ke kolam kekaisaran Xuanling. Begini cara kalian memperlakukannya, gertak Raja Xuanling. Duhe sendiri memilih bungkam karena sadar dirinya memang salah telah mencoba menerobos. Hahaha, Raja Xuanling, kemampuanmu memutarbalikkan fakta tidak pernah berubah. Tapi ingat, ini pavilion pembakaran dupa, bukan kekaisaranmu, tawa tetua. Jusraya menyebarkan douchi perak yang liar. Raja Xuanling mendengus dingin dan melepaskan aura kuning yang tak kalah dahsyat. Aura perak dan kuning itu saling beradu sengit di udara. Tak disangka, kau sudah menyentuh ambang batas ini. Pupil mata Raja Xuanling menyempit saat merasakan kekuatan aneh dalam douchi perak Tetua Ju. Berurusan denganmu sih bukan masalah. Kalau mau kabur secara memalukan seperti 100 tahun lalu, silakan coba, sindir Tetua Ju acuh tak acuh. Hehehe, penghinaan seabad lalu akan kurebut kembali dengan bunga. Tapi sebelum itu, aku ingin menguji kemampuanmu. Klon Raja Xuanling terkekeh menyeramkan. Sesaat kemudian, douchi kuning berkumpul di tangannya membentuk sebuah mutiara yang sangat menyilaukan. Mutiara yang tampak biasa itu menyimpan kekuatan raksasa yang sanggup merusak domain langit berkobar jika sampai meletus. Itu mutiara penghancur surga. Batin Duhe terperanjat, mengenali kekuatan hidup dan mati douchi yang terkandung di dalam mutiara kuning tersebut. Manik kuning itu. Tepat ketika Xiaoyan terkejut usai meneliti manik kuning tersebut dengan kekuatan jiwanya hingga terpental, suara Raja Naga Emas bergema di dalam dirinya. Leluhur, kekuatan aneh apa yang ada di dalam manik kuning ini? Tanya Xiaoyan. Kekuatan di dalam manik kuning Raja Xuanling tersebut mengandung sedikit kekuatan hidup dan mati. Xiaoyan yakin jika harus menghadapinya sendiri, hasilnya adalah kematian. Sepertinya kekuatan Raja Xuanling telah berada di atas Dou di bintang 6 revolusi. Tutur Raja Naga Emas. Di atas Dou di bintang 6 revolusi, ya, gumam Xiaoyan. Namun matanya langsung berbinar penasaran. Bagaimana dengan kekuatan hidup dan mati itu? Ciri khas ahli Douxian adalah munculnya kekuatan hidup dan mati di dalam douchi. Kekuatan ini baru bisa dipadatkan menjadi jejak setelah memasuki Dou di bintang 9 dan mencapai revolusi ke-9. Saat terkonsentrasi ke tingkat tertentu, seseorang akan maju ke Douxian. Baik Douxian maupun Dou disama-sama kultivasi menuju keadaan luar hidup dan mati, terang Raja Naga Emas. Xiaoyan terdiam berpikir keras. Namun, tak lama kemudian, jauh di dalam lautan jiwanya, benih jiwa api suci yang ia dapatkan di hutan mayat Yin mendadak bergetar sebelum kembali tenang. Apa ini? Gumam Xiaoyan keheranan.
Raja Xuanling sepertinya memiliki fluktuasi api suci di tubuhnya. Lanjut, Raja Naga Emas. Apakah api suci benar-benar ada di dalam keluarga Kekaisaran Xuanling? Batin Xiaoyan yang juga merasakan fluktuasi api samar dari klon tersebut. Berdasarkan pengalamannya, Raja Xuanling memiliki sebagian kekuatan api suci, meski bukan berarti ia telah melahapnya secara utuh. Meskipun ini cuma klon, biayanya cukup besar dan bisa mengerahkan hampir 80% kekuatan aslinya. Sepertinya perjalanan ke keluarga Kekaisaran Xuanling bakal menarik, kekeh Raja Naga Emas. Sesaat kemudian, kekuatan tak terlihat mengalir ke penguasa abadi api aneh di punggung Xiaoyan, membuat Long Yi mendapati kekuatannya yang lama disegel perlahan pulih. Keluarga Kekaisaran Xuanling ini benar-benar layak dikunjungi. Kekeh Xiaoyan seraya kembali memfokuskan perhatian pada pertempuran di langit. Di udara, Tetua Zhu menatap manik kuning itu dengan tenang dan penuh kesombongan. Hanya trik sulap belaka, jika tubuh aslimu di sini, pertarungan ini layak ditunggu, tapi klonmu terlalu lemah. Kalian berlima tetaplah berada di pavilion pembakaran dupa hari ini. Mari kita coba, balas Raja Xuanling dingin seraya mengarahkan manik kuningnya. Desis, ruang di sekitarnya berdering menusuk telinga saat cahaya hitam putih melilit manik tersebut menuju Tetua Zhu. Raja Xuanling, aku akan menyelesaikan perselisihan kita cepat atau lambat, ucap Tetua Zhu santai. Doci peraknya seketika mengembun membentuk seekor rubah perak petir yang ganas, lalu melesat menghantam manik kuning tersebut dengan kekuatan penghancur. Bang, dua serangan itu bertabrakan. Luar biasanya, manik kuning yang menakutkan itu justru terbelah dua oleh rubah petir perak Tetua Zhu. Boom, manik kuning itu meledak dahsyat di luar domain langit berkobar. Di sisi lain, rubah petir perak tanpa henti langsung melesat menyerang klon Raja Xuanling seolah tak mengeluarkannya banyak tenaga saat membelah manik tadi. Hehe, tak menyangka walau tanpa identitas master formasi Dou, kekuatanmu masih melampauiku, senyum klon Raja Xuanling. Sebelum disambar rubah petir, ia melambaikan tangan memindahkan Pangeran ke-6 Duhe dan 4 pengawalnya hingga melesat lenyap. Hehe Zujin, jangan terlalu sombong dulu. Beberapa hal cepat atau lambat pasti akan kudapatkan, ucap klon Raja Xuanling sebelum akhirnya berubah menjadi asap tebal dan menghilang tanpa jejak. Apa yang sebenarnya direncanakan Raja Xuanling? Gumam Tetua Zhu. Namun seketika kelopak matanya berkedut hebat dan matanya menyipit tajam. Mustahil, hal seperti itu sama sekali tidak mungkin. Xiaoyan yang kebingungan melihat reaksi sang guru langsung terbang mendekat. Tetua Zhu, Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Apa semua orang sudah berkumpul? Tanya Tetua Zhu seraya melirik Mu Feng dan Mu Yingying di belakang Xiaoyan. Semua sudah hadir, jawab ketiganya serempak. Kalau begitu mari kita pergi sekarang, kata Tetua Zhu. Ia melambaikan tangannya untuk memperbaiki ruang yang rusak di luar domain. Sementara sisa kekuatan meledaknya manik kuning otomatis melenyap seiring hilangnya klon lawan. Tujuan mereka kini sudah jelas, kolam Kekaisaran Xuanling, dengan dikawal langsung oleh Tetua Zhu, sang tokoh agung yang baru saja mengusir klon Raja Xuanling. Xiaoyan, Mu Feng, dan Mu Yingying merasa sangat percaya diri menatap perjalanan ini. Kelenyapnya klon berdampak cukup signifikan bagi Raja Xuanling. Di aula termewah kota Kekaisaran Xuanling, Aula Jingluan, Raja Xuanling yang duduk di singgasana megah perlahan membuka matanya. Di samping singgasana berdiri Wenzi, orang kepercayaan terdekatnya yang memegang kipas bulu dan memancarkan aura anggun dan bijak. Yang mulia, jagalah kesehatan Anda. Melakukan perjalanan klon jarak jauh sangat menguras tubuh, ujar Wenzi lembut. Aku tak pernah menyangka Jujin, sang dewa perang pavilion Feng Xiang yang tak terkalahkan, ternyata masih hidup. Ini benar-benar di luar dugaanku, sahut Raja Xuanling tajam dengan nada menyalahkan. Wenzi terperanjat. Pengepungan terhadap Zujin sahabat lalu dirancang oleh Raja Xuanling dan diatur oleh dirinya sendiri. Kala itu, 1 ahli Dou di bintang 9 dan 2 Dou di bintang 8 dikerahkan. Zujin bahkan belum menyentuh level Dou di bintang 8, tetapi susunan menakutkan itu justru gagal. 3 ahli pilar kekaisaran yang dikirim pun tak pernah kembali. Lalu Wenzi, menurutmu apa yang harus kita lakukan?
Tanya Raja Xuanling. Masalah ini bisa diserahkan pada Solomon. Prioritas utama yang mulia adalah menerobos ke level Doushan. Bisik Wenji seraya mendekat. Mendengar bisikan itu, ekspresi Raja Xuanling berubah lega. Kalau begitu, perintahkan Solomon untuk mengirim orang mengepung Jujin. Katakan saja kekuatan Jujin cuma ada di tingkat lanjutan Dou di bintang 9. Tanpa Jujin, rencana mereka di kompetisi sekte tak akan berjalan. Saat burung snipe dan kerang berkelahi, nelayan yang diuntungkan. Yang mulia sungguh brilian. Puji Wenji lalu mundur. Kekuatan api suci dan ular piton penelan langit 9 warna. Semuanya akan jadi milikku, gumam Raja Xuanling pelan. Sementara itu, Tetua Zhu membawa Xiaoyan, Mu Feng, dan Mu Yingying menuju ke Kekaisaran Xuanling melalui lorong spasial. Di dalam lorong, ketiganya memilih diam karena melihat Tetua Zhu terus melamun sejak pertempuran tadi. Di sisi lain, tepat di luar alam surga yang terbakar, seorang gadis muda yang sangat cantik mendadak muncul dan menggerutu. Bukankah ini aura Tetua Zhu? Kenapa aku melewatkannya lagi saat dia diam-diam mencari Xiaoyan? Hehe, dasar gadis kecil. Kompetisi sekte sudah dekat, kenapa malah bermain terus? Sahut sebuah suara penuh kasih sayang. Pria itu tak lain adalah Liu Ping, wakil kepala aula surga. Ayah, izinkan aku keluar bermain. Tinggal di pavilion Fengxi yang setiap hari membuatku bosan setengah mati. Bujuk gadis itu genit seraya menggulung lengan baju ayahnya. Boleh, tapi nanti setelah Tetua Zhu membawa mereka bertiga kembali dan kompetisi internal selesai, janji Liu Ping. Gadis itu pun bersorak gembira, lalu menghilang kembali ke dalam pavilion. Tak lama, Mu Shuzi muncul di samping Liu Ping. Ah, memang putri yang sudah dewasa, tak bisa terus dikurung. Gumam Liu Ping cemas, memikirkan watak putrinya jika menjelajahi dunia luar yang keras. Tenang saja, setelah urusan internal selesai, kita izinkan murid dari 3 aula keluar bersama agar saling menjaga, hibur Mu Shuzi. Aula manusia milikmu sepertinya dapat harta karun kali ini. Xiaoyan itu sampai bisa menarik perhatian Tetua Zhu, goda Liu Ping. Mu Shuzi hanya tersenyum lebar tanpa berkata apa-apa lagi, menatap langit cerah di luar pavilion Fengxiang. 在大清帝国还是有几分国面。唐于周原，但是至今为止，从未有人在周原发现一把剑。 Wilayah paling padat di benua besar Xuanling adalah Chuan Santian, kawasan yang sangat luas. Bagian utaranya ditempati 9 sekte utama dan sekte-sekte kecil, serta 9 gunung yang kaya energi kekaisaran. Sementara itu, keluarga kekaisaran Xuanling bermukim di wilayah tengah. Setiap tahun mereka harus menguras banyak tenaga dan sumber daya demi membendung invasi klan Medusa, yang terkenal dengan racun mematikan dan taktik liciknya. Di sisi lain, bagian timur Xuan Santian merupakan gurun tak berujung yang dihuni berbagai cabang klan Medusa. Karena berdarah dingin akibat berwujud ular dan kalajengking, suhu gurun yang sangat panas mendorong klan Medusa mencoba merebut wilayah keluarga kekaisaran Xuanling di bagian tengah. Kondisi geografis inilah yang menyulut konflik berkepanjangan di antara keduanya. Adapun bagian selatan merupakan perbatasan selatan 100.000 yang terpencil dan penuh legenda rahasia, sedangkan bagian baratnya adalah dunia bagi binatang-binatang ajaib. Wush, 4 sosok perlahan muncul dari pendar cahaya. Ikuti aku, ucap tetua di depan tenang. Baik, sahut 3 orang di belakangnya serempak. Mereka adalah Tetua Zhu dan rombongannya dari pavilion pembakaran dupa yang sedang menuju ke tempat keluarga kekaisaran Xuanling. Berkat ketangguhan Tetua Zhu, perjalanan jauh yang memisahkan wilayah utara dan tengah sanggup ditempuh hanya dalam sehari. Apakah itu keluarga kekaisaran Xuanling? Gumam Mu Yingying sambil menggigit bibir lembutnya, memandangi kota megah di hadapan mereka. Tembok kota setinggi puluhan meter membentang luas mengelilingi pusat keramaian. Bahkan dari kejauhan, aura kuat di dalam kota sudah terasa sangat jelas. Tetua Zhu menjelaskan bahwa tembok yang membentang puluhan ribu mil itu dibangun khusus untuk menahan klan Medusa. Ia menambahkan bahwa keluarga kekaisaran telah membayar harga yang sangat mahal jika mereka tak menahan klan Medusa di bagian tengah, sekte-sekte lain yang akan menderita. Mendengar nama klan Medusa, Xiaoyan menatap ke arah wilayah mereka dengan rasa gelisah yang mendalam. Di sisi lain, Mu Feng terus memperhatikan sekeliling, sementara Mu Yingying yang memikat dengan gaun warna-warninya justru terdiam. Aneh, sepertinya ada sesuatu di dalam yang memanggilku, batin Mu Yingying sambil menatap tembok kota Xuanling, tempat berdirinya kediaman keluarga kekaisaran Xuanling. Ayo pergi, ajak Tetua Zhu. Namun setibanya di gerbang kota, langkah mereka dihentikan oleh pasukan ketat yang sedang berpatroli. Salah satu prajurit meminta mereka menunjukkan identitas. Tetua Zhu sangat memaklumi penjagaan ketat ini akibat situasi perang. Ia lalu menjentikan jarinya, memamerkan sekilas token kayu perak bertuliskan Pavilion Pembakaran Dupa. Melihat token sekte besar tersebut, para prajurit langsung berdiri tegak dan memberi hormat penuh rasa segan.
Tetua Zhu kemudian bertanya apakah ketiga muridnya boleh masuk. Para prajurit sempat ragu sebab aturan ketat kota Xuanling menetapkan satu token hanya untuk satu orang demi mencegah penyusup atau pembunuh dari klan Medusa. Namun, di sisi lain mereka juga takut menyinggung pejabat tinggi sekte besar. Tepat saat para prajurit kebingungan terdengar suara riang, muncul sosok berbaju zirah lengkap bernama Tiger Fang, komandan kop cadangan sekaligus ahli Do di bintang 6. "Pak, silakan ikuti saya. Gerbang utama hanya untuk orang biasa," ujar Tiger Fang ramah. Tetua Zhu mengangguk dan membawa Xiao Yan serta yang lainnya melewati lorong khusus. Setelah rombongan itu menghilang, Tiger Fang menebak bahwa mereka adalah utusan pavilion pembakaran dupa yang datang untuk berendam di kolam kekaisaran Xuanling. Ia memarahi para prajuritnya agar lain kali langsung meloloskan siapa saja yang membawa token sekte besar. Tiger Fang sendiri mengaku gemetar merasakan tekanan aura dahsyat dari Tetua Zhu, aura yang mungkin hanya bisa ditandingi oleh para monster tua di keluarga kekaisaran. Selain itu, perkuat patroli, jangan biarkan orang mencurigakan lolos. Aku dengar dari atasan bahwa raja kita dan yang lainnya akan melakukan operasi besar dalam waktu dekat, gumam Tiger Fang mengakhiri perbincangan. 汉国残杀帝君军师，罪无可赦。没仔细看，哼，一群没见过世面的家伙。